Bisnis cuma sampai coming soon? Ini alasan kenapa bisnis Gen Z sering gagal eksekusi. Pernah lihat nggak? Banyak anak muda yang semangat banget ngumumin bisnisnya, bikin logo keren, akun Instagram rapi, bahkan buka pre-order. Tapi ujung-ujungnya bisnisnya nggak pernah benar-benar jalan. Kenapa ini sering terjadi? Terutama di kalangan Gen Z dan bukan cuma kalian, banyak juga orang mengalami hal yang sama. Fenomena bisnis cuma sampai coming soon ini semakin marak. So guys, kali ini kita akan bongkar alasan utama kenapa Gen Z sering gagal eksekusi bisnis dan bagaimana cara menghindarinya. Kenapa bisnis Gen Z mandek di coming soon? Fenomena ini biasa terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama terlalu fokus branding daripada eksekusi. Banyak yang lebih sibuk bikin logo, aesthetic feed Instagram, bahkan merchandise sebelum ada produk atau layanan yang jelas. Mereka lebih fokus pada kelihatannya sukses, daripada benar-benar membangun bisnis yang berkelanjutan. 2. Takut gagal dan terlalu perfeksionis. Banyak yang gak berani mulai karena takut produknya gak sempurna. Mereka menghabiskan waktu untuk riset tanpa henti, tanpa pernah benar-benar launching. Padahal, dalam bisnis, done is better than perfect. 3. Kurangnya perencanaan yang jelas. Banyak bisnis Gen Z hanya berdasarkan ide keren tanpa ada perencanaan yang matang. Tidak ada target yang jelas, tidak ada strategi pemasaran, bahkan tidak tahu siapa target pasarnya. Akibatnya, ide bagus hanya jadi wacana. 4. Motivasi hanya ikut-ikutan tren. Banyak yang memulai bisnis hanya karena melihat orang lain sukses di bidang tertentu, bukan karena mereka benar-benar paham atau punya passion di bidang itu. Begitu menghadapi tantangan pertama, mereka langsung mundur. Studi kasus bisnis yang gagal sebelum launching. Berikut beberapa studi kasus nyata bisnis yang gagal sebelum launching. Yang pertama yaitu bisnis fashion streetwear yang hanya sampai pre-order. Sebuah brand streetwear lokal yang sempat viral dengan desain keren dan hype tinggi. Sayangnya, setelah pre-order, produksi tidak berjalan lancar, customer kecewa, dan akhirnya bisnis ini menghilang. Penyebabnya, kurangnya perencanaan produksi dan keuangan. 2. Startup digital yang tidak pernah diluncurkan. Sebuah aplikasi marketplace yang menarik banyak investor dan hype di media sosial, tapi akhirnya tidak pernah rilis karena terlalu lama dalam tahap pengembangan. Founder terlalu sibuk mencari perfect product tanpa fokus pada minimal viable product. 3. Cafe hits yang tutup sebelum grand opening. Banyak anak muda yang bermimpi punya coffee shop sendiri. Tapi, seringkali mereka lupa menghitung biaya operasional, strategi pemasaran, dan bagaimana bertahan di tengah persaingan yang ketat. Hasilnya, kafe hanya ada di konsep, tapi tidak pernah benar-benar dibuka. Passion versus peluang pasar. Jadi, lebih baik bisnis berdasarkan passion atau peluang. Yang pertama ada passion. Jika kalian bangun bisnis berdasarkan passion biasanya akan lebih memberikan energi dan motivasi untuk berkembang. Tapi jika tidak ada market, bisnis juga akan sulit berkembang. Lalu ada peluang pasar. Kalau kalian bangun bisnis berdasarkan peluang pasar akan berpotensi lebih menguntungkan, tapi jika tidak ada ketertarikan pribadi, bisa cepat bosan dan menyerah. Solusinya adalah dengan mengkombinasikan keduanya. Cari bidang yang kalian minati, lalu temukan cara agar itu bisa menjawab kebutuhan pasar. Langkah konkret untuk menjalankan bisnis setelah coming soon. Oke, sekarang gimana caranya biar bisnis nggak cuma berhenti di tahap coming soon? Pertama-tama yaitu validasi ide dengan target pasar. Lakukan riset, tanya langsung ke calon pelanggan. Jangan hanya berasumsi bahwa produk kalian pasti laku. 2. Buat action plan 90 hari. Buat roadmap bisnis dengan target jelas dalam 3 bulan ke depan. Seperti kapan produksi, kapan launching, kapan evaluasi. 3. Strategi soft launching yang efektif. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai dengan produk minimal, uji respon pasar, lalu terus tingkatkan. 4. Bangun mindset eksekusi, bukan sekadar ide. Ingat, bisnis yang sukses bukan yang punya konsep terbaik, tapi yang berani eksekusi dan terus berkembang. So guys, sekarang kalian sudah tahu alasan kenapa banyak fenomena bisnis Gen Z cuma sampai coming soon. Jangan sampai bisnis kalian bernasib sama.
Ingat, bisnis bukan hanya soal keren-kerenan di media sosial, tapi soal eksekusi nyata. Coba kalian refleksi, kalian termasuk orang yang eksekusi atau hanya sekadar bikin konsep saja? Kalau kalian serius ingin memulai bisnis dan gak tahu harus mulai dari mana, tulis di komentar, kita bisa diskusikan sama-sama. Jangan lupa like dan share untuk lebih banyak tips bisnis yang bisa kalian terapkan langsung. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.